Ada kawanan begal, begal teriak begal. Ada kawanan maling, maling teriak maling. Ada kawanan rampok, rampok teriak rampok. Ada kawanan copet, copet teriak copet. Begal, maling, copet. Apa yang dicopet? Begal, rampok, garong, copet. Yang dicopet uang rakyat. Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia semakin liar. Beberapa waktu yang lalu, pihak Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Sekjen Partai Nasdem yang saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate, sebagai tersangka. Dalam beberapa waktu terakhir ini, kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara sebesar 8,32 triliun itu mulai menyeret-nyeret partai lain. Kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Kemenkominfo terus bergulir. Muncul kabar dana korupsi yang mencapai 8 triliun rupiah itu mengalir ke sejumlah partai politik. Atas dugaan ini, 3 parpol yakni Nasdem, Gerindra, dan PDI Perjuangan kompak menyerahkan urusan itu pada penegak hukum. Tak lama setelah didapuk sebagai pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD membeberkan temuan baru soal aliran dana korupsi menara BTS 4G yang menjerat Menkominfo sekaligus politisi Nasdem Johnny G. Plate. Dari informasi yang ia dapat, Mahfud menyebut dana korupsi yang mencapai 8 triliun rupiah itu mengalir ke sejumlah partai politik. Namun, kata Mahfud, informasi itu baru sebatas gosip politik. Agar tetap berada di ranah hukum, Mahfud mendorong Kejaksaan atau KPK untuk menyelidiki dugaan itu. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Mencuatnya dugaan hasil korupsi BTS yang mengalir ke partai politik ditanggapi Partai Nasdem, partai asal Johnny G. Plate. Nasdem menegaskan tidak akan menanggapi isu yang masih sekedar rumor dan menyerahkannya pada penegak hukum. Jadi itu bukan tuduhan. Saya sudah mendalami, itu bukan tuduhan, itu rumor. Kita tidak mau menanggapi rumor. Kalau dia sudah menjadi bagian dari proses hukum, kita akan merespon. Tapi kalau rumor, capek kita. Hari ini ada rumor, sore sudah menguap, besok lain lagi. Kita nggak mau menanggapi rumor, sorry ya. Berarti Bapak menunggu hasil penegakan? Kalau soal BTS, kita mengacu kepada pernyataan Pak Surya Paloh, minta aparat penegak hukum dalam hal ini bertindak profesional. Partai lainnya, Gerindra juga turut buka suara. Gerindra dengan tegas membantah telah menerima aliran dana hasil korupsi BTS di Kemenkominfo. Gerindra kita justru kaget dengar ada aliran, sementara keterkaitannya ya nggak ada sama sekali kita di soal BTS itu. Sekaligus saya membantah bahwa ada dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra, karena itu memang tidak betul dan ya rakyat sudah pintar. Bantahan juga datang dari Ketua DPP Bapilu PDI Perjuangan, yaitu Mas Bambang Pacul. Mas Bambang Pacul juga menepis jika partai berlogo Banteng Moncong Putih itu terlibat dalam pusaran korupsi yang
menelan kerugian negara sebesar 8,32 triliun tersebut. Bahkan Mas Bambang Pacul ini menyebut jika ada partai politik menerima aliran dana hasil korupsi, ini dibubarkan. Jadi kalau di dalam hukum semuanya kan harus dibuktikan. Kalau nggak ada bukti gimana? Nggak bisa. Seseorang tersangkakan itu pasti ada bukti. Kemudian kalian mengait-ngaitkan dengan ini itu, ya susah. Dikaitkan lah Bambang Pacul ini, Ketua Komisi 3 bisa ini kan begitu. Itu pikiran orang politik konspiratif. Itu rata-rata pikiran orang politik konspiratif. Dan kau sekarang ini, publik lebih menyenangi pikiran-pikiran yang konspiratif, spekulatif. Kalau spekulatif susah, kalau dihukum harus pasti. Nggak boleh spekulatif. Harus dibuktikan dengan alat bukti. Kan gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan ada aliran ketika partai, buktikan. Jangan hanya isu, buktikan. Kalau ada bukti, bawa ke kejaksaan, sekarang ini lagi nangani. Clear. Kalau ada orang partai berani menerima uang korupsi, bahaya sekali, sangat berbahaya. Kenapa Pak Pacul? Karena partai ini bisa dibubarkan. Kalau partai dibubarkan gimana? Ngeri loh. Ya, karena itu adalah lembaga hukum. Partai politik itu juga lembaga hukum, sama dengan PT-PT itu juga lembaga hukum. Ada partai berani menerima uang korupsi, uang hasil korupsi, tutup juga partai. Bubarin pula bisa. Ada pasalnya, ada. Tapi sepertinya kalau partai politik menerima aliran dana dan uang itu masuk ke rekening partai politik, itu rasanya nggak mungkin. Tetapi jika yang terlibat adalah oknum di lingkungan partai politik atau kader partai politik, ini bisa saja terjadi. Namun kita berharap benar ya. Benar bahwa PDI Perjuangan dan kader-kader PDI Perjuangan tidak terlibat dalam pusaran kasus dugaan korupsi tersebut. Ada kawanan begal, begal teriak begal. Ada kawanan maling, maling teriak maling. Ada kawanan rampok, rampok teriak rampok. Ada kawanan copet, copet teriak copet. Begal, maling, copet. Apa yang dicopet? Begal, rampok, garong, copet. Yang dicopet uang rakyat.